peraturan, jadi teman-teman pastikan kita tetap menjaga protokol kesehatan kita dalam beribadah, tetap memakai masker kecuali kalau mau minum ya. Dan kemudian mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi, kita ekspresikan semuanya untuk Tuhan Yesus ya. Kalian mau angkat tangan, kalian mau berdiri, mau duduk, terserah ya. Kemudian jika WL ada menyuruh, mari kita bertepuk tangan, kita semuanya bertepuk tangan. Kalau misalnya nanti pas pembicara bilang ada amin, kita semua jawabnya apa? Sekali lagi dong jawabnya. Setuju ya teman-teman ya, karena semua yang kita lakukan hari ini itu untuk kemuliaan nama tuh pinter. Baiklah, kemudian teman-teman bisa memberikan persembahan di kotak yang sudah kita sediakan di sebelah pintu keluar ya. Teman-teman boleh nanti kasih pas mau ke toilet ataupun nanti pas udah mau pulang, teman-teman boleh kasih. Nah, teman-teman yang ada di online boleh nanti scan barcode di pengumuman yang terakhir nanti, teman-teman boleh scan di situ ya. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau membacakan satu ayat dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini kalau kami boleh ada di sini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan siang hari ini. Kami mau mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan hari ini yang bisa kami bagikan kepada teman-teman sekitar kami, kepada keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Teman-teman mari kita siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kaulah Allah segalanya, kekal untuk selamanya, berkuasa atas bumi, Engkau ku puja. Membela atas hidupku, salibmu menghidupkanku, menghapus segala dosaku, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan. Semua bagimu, jalan dalam kebenaran, Roh Kudus bersamaku, nyatakan janjimu Tuhan, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan. Semua bagimu, tiada yang
selain hatiku Tuhan, semua bagimu, sungguh tiada yang bisa, tiada yang bisa. Ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu, sungguh tiada yang bisa, tiada yang bisa. Ku persembahkan Yesus, selain hatiku Tuhan, semua bagimu, oh tiada yang bisa, tiada yang bisa. Oh, ku persembahkan, tiada yang lain Tuhan, selain hatiku Tuhan, semua bagimu, oh tiada, tiada yang bisa. Oh, ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua mari kita ulang dari awal. Sebab dia jalan kebenaran, jalan dalam kebenaran, Roh Kudus bersamaku untuk nyatakan janjimu Tuhan, Engkau ku puja. Semua saya undang untuk bangkit berdiri, mari sama-sama katakan, tiada yang bisa. Ku persembahkanmu selain hatiku Tuhan, semua bagimu kami nyatakan, tiada yang bisa. Ku persembahkan, oh Yesus, selain hatiku Tuhan, semua bagimu, oh tiada yang bisa, tiada yang bisa. Persembahkan, oh selain hatiku, selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Dengan segenap hati katakan, oh tiada yang bisa. Oh ku persembahkan, ku persembahkan, selain hatiku Tuhan, semua bagimu, semua bagimu, oh, semua bagimu, oh. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau ku sembah Yesus.
milikmu Tuhan. Padamu penebusku berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Sekali katakan, oh, berdiri, angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Aku milikmu Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku untuk menyembahmu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sampai telingamu mendengar penyembahan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, what could I say? What could I do, Jesus? We offer you my heart. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan. Semua bagimu. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan. Semua bagimu, semua bagimu, semua bagimu. Yuk kita berbahasa roh yuk. Rasakan Tuhan hadir di tengah kita. Benar Tuhan, kami berdiri, kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah. Kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tuhan thank you, kalau siang hari ini masih diberikan kesempatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, yuk kita mau berkata bangsa kita.
Tuhan, thank you Tuhan buat Indonesia. Kalau Indonesia bisa pulih sampai saat ini itu juga karena Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami gak ada yang sia-sia Tuhan. Angka COVID bisa menurun itu juga karena kemurahan Tuhan. Itu semua juga karena anak-anak Tuhan yang terus menopang dan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami gak jemu-jemu, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Mungkin banyak orang yang merendahkan Indonesia, tapi kami mau menopang dalam doa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, thank you buat presiden yang luar biasa Tuhan, yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan Pak Jokowi. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati agar di bawah kepemimpinan beliau Indonesia akan semakin maju, Indonesia tangguh, Indonesia kuat. Kami yakin kalau pandemi ini juga bisa dilalui itu juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberkati dari Sabang sampai Merauke agar bangsa ini bisa benar-benar pulih ekonominya, pulih kesehatannya, semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau perkatakan hal baik karena kami yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota kami Tuhan, kota Batam di mana kami tinggal. Tuhan, thank you buat kota yang luar biasa, kota yang sangat-sangat Tuhan akan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin buat kota ini juga Tuhan yang berkati dari wali kota, RT RW semuanya Tuhan. Kami yakin kota ini adalah kota kunci segala kunci. Kami yakin Tuhan Kau berkati agar setiap orang yang datang ke kota Batam bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan kota ini yang dulunya mempunyai stigma yang jelek kota Batam, tapi kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kota Batam adalah kota kunci berkat Tuhan. Kau berkati kota kami Tuhan. Kami yakin kota kami juga ada di biji matamu Tuhan. Kau berkati kota ini Tuhan. Setiap orang yang belum punya pekerjaan bisa bekerja di sini. Setiap orang yang ingin buka bisnis usaha Tuhan yang memberkati di kota ini Tuhan. Kami yakin Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan, terutama kami Tuhan, wadah komunitas di tempat ini Tuhan, Shine Community Tuhan. Kami percaya kami ada di komunitas ini bukan suatu kebetulan. Tuhan akan membawa kami menjadi dampak. Tuhan akan membawa kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kau berkati Tuhan dari komunitas ini Tuhan, dari pembina kami Kak Vera, Kak Febri, youth pastor kami Kak Edwin dan C. Angel. Tuhan yang berkati semuanya Tuhan. Setiap leader yang ada juga Tuhan yang memberkati. Kau berkati juga pembangunan gereja kami Tuhan, karena kami yakin tempat ini sudah tidak cukup lagi karena ada penuaian yang besar akan terjadi di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa karena penglihatan Tuhan akan Indonesia akan semakin terjadi Tuhan, bahwa ada jutaan anak-anak muda, sekali bahwa ada jutaan anak-anak muda cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Amin. Dan itu adalah kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati sekali lagi Tuhan ibadah kami. Sebentar lagi kami mau melompat, kami mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Yang siap melompat dan bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Siapa memuji Tuhan, amin. Amin. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Ya Tuhan perisai kita, dia Tuhan kemuliaan kita. Berikan tepuk tangan dulu tuh untuk Tuhan Yesus.
bagi hidupku. Dahsyat. Sekali lagi katakan. Saya meminta semuanya tepuk tangan kita semua, katakan. Dahsyat. Tuhan perisaiku Dahsyat. Kau kemuliaanku. Dahsyat. Kau gunung batuku. Dahsyat. Berkat-Mu bagi hidupku. dahsyat. Tuhan perisaiku dahsyat. Kau kemuliaanku Dahsyat. Kau gunung batuku. Dahsyat. Berkat-Mu bagi hidupku. Dahsyat. Haleluya. Oke. Semua masih bersuka cita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yang mau lebih lagi menggerakkan badannya buat Tuhan, sorakan. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sebab dosa kita telah ditebus oleh Tuhan, amin. Mari siap kita katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu memurahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan. Mari siap-siap untuk melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go semuanya. Hey. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Beri kembali buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang setia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu memurahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Allah yang setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya, one. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Kami gak mau lagi Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Sebab Kau yang telah membebaskan kami. Haleluya. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Serahkan haleluya. Sebab Tuhan adalah pilihan kita, karena Dia telah tebus dosa kita. Amin. Haleluya, Jesus.
Kami gak mau kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luarku, kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah. Sama-sama katakan, tak mau hidup di luarku, kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sama-sama katakan, pilihanku. Sorakan haleluya. Sudah berkeringat, sudah panas? Panas. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan memuji Tuhan Yesus di tempat ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tumbuh di tanah kami yang paling subur, sehingga firman-Mu tidak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang datang pada saat ini Tuhan tidak sama dengan kami pulang nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
sembah Tuhan Yesus di tempat ini. Jangan ada satupun kita yang berdiam diri. Oh Yesus, we worship you. Oh, you are my Savior. You are my King. You are my love. Oh, you are my Savior. You are my King. You are my love. Sama-sama kita katakan. There is no one like you. There is none beside you. Oh, open up my eyes, Jesus. Show me who you are and please your heart and lead me to your surround. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes, see wonder. Show me who you are and tell me with your heart and lead me to those around me. We'll build my life upon your love. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dalam perkumpulan di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapati setiap daripada kami
tidak hanya menjadi pendengar tapi juga akan menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih teman-teman dari PPW. Oke, shalom semuanya. Oke. Slide-nya udah belum ya? Oke. Oke, silakan teman-teman boleh duduk kembali. Oke, jadi pada hari ini mungkin teman-teman juga beberapa, saya harap semuanya sudah mengikuti series dari Influence ya, yang sudah minggu ini adalah sermon yang keempat dari series Influence ini. Nah, di dalam series ini kita rindu membahas dan memperlengkapi teman-teman dengan bagaimana membangun kehidupan yang berpengaruh atau menjadi orang-orang yang influential di tengah-tengah dunia ini. Di gunung pengaruh atau Mountain of Influence ada 7 gunung di mana Tuhan memanggil kita setiap anak-anak mudanya. Yang percaya katakan amin. Oke, dan minggu ini kita akan membahas mengenai marketplace atau dunia pekerjaan. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Angel. Nah, teman-teman youth di sini mungkin biasa manggilnya C Angel. Jadi perkenalannya, selain saya adalah istri dari Pastor Edwin, saya juga bekerja selama 5 tahun di Batam ini, di perusahaan multinasional, tepatnya perusahaan Jepang yang lokasinya di Panbil dan Muka Kuning. Nah, untuk saat ini saya dipercayakan di posisi sebagai manajer di Departemen Finance dan Costing. Oke, nah jadi kita hari ini akan belajar sama-sama tentang bagaimana menjadi pengaruh atau bagaimana memberikan pengaruh yang pastinya positif, pengaruh yang godly di tengah-tengah marketplace. Dan waktu mempersiapkan sermon ini, Roh Kudus menaruh di hati saya tentang kisah Yusuf. Ya, mungkin semuanya sudah sering banget mendengar, mungkin juga Yusuf adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang teman-teman mungkin idolakan gitu ya. Nah, di sini tentang Yusuf terdapat di Kejadian 37, 39 sampai 45. Dan kenapa Tuhan sepertinya menaruh tentang kisah Yusuf ini mengenai influential di marketplace ini, karena saya percaya bahwa Yusuf ini kan dipanggil Tuhan dari sejak mudanya, dan dia adalah seorang anak muda yang menjalani proses, katakan sama-sama proses ya, proses yang tidak mudah untuk dia dapat meraih panggilan Tuhan. Oke, jadi mungkin akan sedikit menceritakan kembali. Yusuf adalah seorang anak yang difavoritkan oleh ayahnya, ya, bapaknya, ayahnya bernama Yakub atau Israel. Nah, kita tahu di Kejadian 37 itu adalah serba-serbi atau kisahnya di dalam keluarganya. Dia diberikan jubah yang berwarna-warni, padahal jubah yang berwarna-warni ini kalau kita lihat dari literaturnya itu biasanya diberikan untuk anak sulung, anak yang memiliki hak sulungan. Tapi Yusuf ini kan hampir almost anak bungsu, ya, almost anak bungsu. Dia punya adik lagi namanya Benyamin. Nah, dia mendapatkan favoritism dari ayahnya. Sudah difavoritkan oleh bapaknya. Yusuf juga kita tahu ceritanya mendapatkan visi atau mimpi yang dia ceritakan ke keluarganya. Visinya teman-teman udah pada tahu ya, kalau misalnya dia lihat bulan bintang, dia lihat berkas gandum dari dia, itu intinya adalah dia melihat di dalam mimpinya adalah dia itu posisinya di atas, bukan cuma saudaranya tapi di atas ayah dan ibunya. Jadi keluarganya akan datang sujud menyembah dia, berarti posisinya di atas daripada saudara-saudaranya. Ya sudahlah, dia itu sebagai anak bungsu yang disayang oleh orang tuanya, dia sayang papanya,
sudah cemburu, jealous saudara-saudaranya, ditambah lagi dia ceritakan visinya yang seperti itu. Jadi bukan cuma saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sempat menghardik gitu loh. Bilang, kok kamu mimpinya begitu, kok kamu sampaikan seperti itu. Jadi bisa dibilang keluarganya tidak support akan mimpinya dia. Oke. Nah, di sini adalah timeline hidup dari Yusuf. Kita tahu kalau misalnya Yusuf dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya itu di usia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Dan usia 30 tahun barulah dia mendapatkan penggenapan dari mimpinya. Dia jadi orang kedua di Mesir. Orang kedua di sini artinya semacam perdana menteri. Perdana menteri di usia dia yang 30 tahun. Bayangkan berarti ada 13 tahun dia menjalani prosesnya. Ya, mungkin kalau dilihat di Alkitab, apalagi kita pas baca itu kan cuma beberapa lembar. Tapi bayangkan teman-teman 13 tahun. Berarti itu ibaratnya dari SD 6 tahun sampai SMP gitu ya. Dia alamin perjalanan bertahun-tahun untuk sampai kepada visinya. Nah, dan bukan dengan kehendak hatinya, tapi dia seolah-olah terpaksa untuk merantau, ya, dari yang awalnya dia tinggal sama keluarganya sampai ke negeri orang di Mesir. Kalau boleh tahu teman-teman di sini yang bukan asli orang Batam dan merantau, boleh katakan gitu ya. Saya juga bukan asli orang Batam. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat kehidupan Yusuf dari anak yang orang yang kaya, dia menjadi budak. Bayangkan sebelumnya dia dilayani, dia sekarang menjadi pelayan. Bahkan bukan cuma sekedar pelayan, tapi jadi budak. Kemudian masuk penjara, kemudian akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, kalau misalnya kita bayangin nih teman-teman, 30 tahun itu menurut teman-teman muda apa tua? Ya, kok kayaknya ya nggak yakin ya. Maksudnya 30 tahun itu kan usia yang sangat muda untuk menjadi Perdana Menteri, benar ya? Kalau bayangin teman-teman nih Indonesia Perdana Menterinya, kayaknya waktu itu di Malaysia or something ya, yang Perdana Menterinya ganteng. Saya cuma ingatnya ganteng aja. Siap, olahraga ya kan Perdana Menterinya, bukan Perdana Menteri, maksudnya Menteri olahraganya. Nah, itu 30 tahun ya, misalnya kita bayangkan sekarang nih tiba-tiba menterinya Jokowi ini umurnya 30 tahun. Nah, berarti kan dia memimpin satu bisa dibilang kalau Yusuf itu adalah memimpin satu negara yang artinya pastinya memberikan pengaruh di dalam hidupnya. Nah, bahkan kerennya lagi ya, kita tahu ceritanya kesuksesan Yusuf ini kan bukan hanya memelihara hidupnya sendiri, tapi juga memelihara keluarga besarnya, bangsanya, dan bahkan melalui dia orang Mesir itu diperkenalkan tentang Tuhan Allah Israel. Gitu. Jadi sebegitu berpengaruhnya Yusuf ini. Oke, makanya hari ini aku merasa kuat sekali Tuhan Roh Kudus mau kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf ini. Yang mau katakan amin. Oke. Jadi setelah Chandler renungkan gitu, kami juga diskusi, Chandler juga diskusi dengan Ko Edwin, aku mendapatkan beberapa poin-poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai proses ya. Nah, berarti ketika kita mau bicara mengenai memberikan pengaruh, aku percaya gini, orang yang dapat memberi pengaruh influence yang positif adalah orang-orang yang mencintai proses. Sekali lagi kita katakan proses. Apalagi di tengah-tengah dunia yang instan ini. Begitu mudah sepertinya orang untuk mendapatkan fame, ketenaran, bisa mempengaruhi orang itu mudah. Tapi menjadi pengaruh positif itu yang tidak mudah. Dan lebih menggali lagi adalah seseorang yang bisa memberikan influence yang positif. Gak cuma positif tapi yang otentik, yang sejati, yang hakiki ibaratnya gitu. Karena semua orang bisa aja trying to be good, trying to be okay gitu loh di sosial media dan sebagainya. Tapi yang sejati, yang otentik hanya bisa dicapai ketika orang itu mencintai proses. Gitu. Jadi yang bukan karbitan nih, bukan yang hanya karena sensasi doang. Amin. Oke.
Jadi poin yang pertama yang akan kita pelajarin di dalam kisah Yusuf tadi, yang pertama adalah put in your very best effort. Di Kolose 3 ayat 23. Nah, kita tahu kalau misalnya di Kolose 3 ayat 23 katakan begini, whatever you do, whatever your task may be. Ini di Amplified Bible ya. Work from the soul. That is put it your best, very best effort as something done for the Lord and not for man. Jadi apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf di kejadian 39 kita belajar bahwa dia dijual sebagai budak dan akhirnya dibeli oleh Potifar. Nah, teman-teman bisa bayangkan gak sih kalau misalnya ketika jadi budak dari anak orang kaya, dari yang ibaratnya gak pernah nyapu, gak pernah ngepel, gak pernah, mungkin dia hanya diberikan tugas-tugas seperti menjaga kambing domba, tapi dia masih punya pelayan-pelayan di sekitarnya. Dia tidak bekerja untuk perut, tapi dia sekarang terpaksa bekerja untuk perutnya. Bahkan dia udah gak punya harga lagi, dia gak punya kebebasan lagi karena dia budak. Contoh gampangnya kayak gini, misalnya kita rumah tangga punya pembantu dari yayasan. Nah, bayangkan tuh kan kalau dari yayasan itu kan di training dulu sebelum masuk kerja. Misalnya dia jadi babysitter atau apanya itu kan dia di training dulu. Jadi bayangkan Yusuf yang anak orang kaya, anak bungsu yang awalnya difavoritin sama ayahnya harus jadi budak. Kita kan kadang-kadang kalau baca Alkitab skip aja gitu kan. Tapi bayangkan kalau kita menggunakan imajinasi kita, bagaimana dia harus melewati proses itu dan bagaimana dia bisa perform. Ya, kita tahu kalau dia perform. Kenapa? Karena dia akhirnya diberikan tanggung jawab atas seisi rumah Potifar karena dia bisa menunjukkan bahwa dia itu memberikan yang terbaik. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, jadi kalau kita pelajari satu hal adalah Yusuf adalah orang yang humble enough to learn. Kalau misalnya dia nih udah jadi budak terus kayak males-malesan. Kalau saya jadi pemilik budaknya saya bunuh aja sekalian. Enggak guna banget ini udah gue beli tapi kayaknya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh nyuci baju aja, iya nggak mau gatel gitu-gitu. Enggak kan? Maksudnya anything pekerjaan yang bisa dia kerjakan dia bisa kerjain. Padahal dulunya dia backgroundnya bukan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita harus punya di poin ini adalah kita harus mau belajar untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kita kan apalagi di marketplace, kita mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, dibanding dengan orang-orang yang sudah bekerja kan kita lack of knowledge, lack of skill. Nah, apakah kita sebagai anak-anak muda punya hati yang rendah hati untuk mau belajar? Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa berikan hasil yang terbaik. Amin. Karena dunia perlu pembuktian untuk mendapat perkenanan. Benar gak? Karena firman Tuhan aja bilang, dunia itu kan melihat yang dari luar, Tuhan melihat dari hati. Berarti kalau kita mau jadi orang yang memberikan pengaruh, kita harus bisa jadi orang yang capable dan trustworthy. Artinya apa? Bisa diandalkan. Karena sekali lagi, dunia perlu pembuktian untuk mendapatkan perkenanan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Poin yang pertama adalah put in your very best effort. Buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, ayo tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang the best yang kamu bisa lakukan. Amin. Nah, poin selanjutnya adalah have an integrity. Berarti kita harus menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan di Kejadian 39. Ini masih juga di Kejadian 39 tentang dia ada di dalam rumah Potifar. Kita tahu kalau misalnya istri Potifar menggoda dia. Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang integritas, kalau saya boleh simpulkan, integritas itu adalah tidak melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Baik itu
ada orang maupun tidak ada orang, dilihat ataupun tidak dilihat. Karena contohnya seperti Yusuf ini kan, kita tahu kalau misalnya istri Potifar itu menskenariokan supaya dia bisa berduaan. Kalau teman-teman baca nanti ya, jadi di rumah itu tuh udah si Joko udah disuruh pergi beli makanan, si Tuti udah disuruh pergi jahit baju. Pokoknya di rumah itu dikondisikan nggak ada orang. Dan kalau teman-teman baca itu nggak cuma sekali digodanya, berkali-kali digodanya. Sampai satu kesempatan nggak ada orang di rumah selain mereka berdua. Dan kita tahu waktu dia digoda, Yusuf bukannya menyerahkan diri tapi melarikan diri. Nah, perkataan Yusuf di sini menunjukkan bahwa dia punya integritas yang saya ambil di Kejadian 39 ayat 8 yang di bold aja ya. How could I do such wicked things? It will be a great sin against God. Jadi dia tahu kalau dia melakukan hal itu akan bertentangan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat relevansinya dalam kehidupan kita yang sekarang, bahwa integritas itu adalah tidak melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di sini berkata, I know my God that you examine our heart. Berarti Tuhan tuh menyelidiki hati kita dan bersukacita. Tuhan itu bersukacita when you find integrity there. Jadi integritas itu ditemukan di dalam hati. Tuhan disenangkan ketika mendapati hati kita memiliki integritas. Jadi integritas yang sejati itu bukan berasal dari sekedar tindakan kita di luar yang bisa dilihat, tapi integritas berasal dari hati dan akhirnya terrefleksikan oleh perilaku kita, oleh perkataan kita. Integritas itu bukan karena kita mencari muka kepada manusia, cari muka gitu, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan menyelidiki hati. Nah, jadi kalau misalnya kita di dunia pekerjaan, banyak yang kadang-kadang saya juga mendapati gini, kalau mau bertindak benar kan mengalami ketakutan, takut misalnya diabaikan, maksudnya dikucilkan oleh teman-teman, kemudian juga nanti dibilang teman-teman kan paling gini, carmuk kayak gitu kan, cari muka lu di depan bos kayak gitu, ayolah kayak gini aja gitu kan. Nah, tapi kita belajar dari kisah Yusuf ini bahwa bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan cuma untuk menyenangkan diri sendiri juga. Kalau misalnya dia mau cari aman, bisa aja kan, daripada nanti ibaratnya nanti kalau misalnya istrinya Potifar ini kan udah mau sama dia, ada kesempatan kok, bisa aja, gak ada orang, bisa aja kita menjadi rahasia di antara kita berdua. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa itu taruhannya adalah integritasnya dia di hadapan Tuhan. Nah, balik lagi ke dalam relevansinya di dunia kita, pekerjaan kita yang sekarang, bahwa konsistensi kita, integritas kita berasal dari hati. Kalau misalnya kita integritas hanya untuk dapat jabatan, hanya untuk dapat pujian, maka itu nggak akan konsisten. Bagaimana menjadikannya konsisten? Bagaimana menjadikannya otentik kalau misalnya kita bisa melakukannya dari hati kita? Dan bagaimana ketika kita bisa melakukannya dari hati? Ketika kita sadar bahwa Tuhan menyelidiki hati kita dan Tuhan disenangkan kalau misalnya kita hidup dalam integritas. Katakan amin. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga adalah be relational. Ini juga salah satu dari value yang ada di Shine ya. Be relational itu artinya ya gampangnya jadi orang yang suka rindu membangun jembatan, bukan dinding, membangun jembatan dengan orang-orang di sekitar, bukan tembok. Karena kita tahu kalau misalnya gini, Yusuf begitu dia menjadi budak, kemudian ibaratnya step selanjutnya kalau di Potifar kita nyebutnya sekarang jadi manajer ya, karena dia mengelola rumah tangga, mengelola pelayan-pelayannya si Potifar. Kemudian nanti selanjutnya dia menjadi perdana menteri. Kita tahu kalau di penjara juga dia juga jadi pemimpin, mengatur segala macam yang ada di penjara. Jadi punya kepala penjara, dia asisten kepala penjara, kemudian jadi perdana menteri. Kita tahu kalau misalnya di dalam kisah Yusuf ini di Kejadian 40 ayat 6
sampai yang ke-8. When Joseph saw them the next morning, he noticed that they both look upset. Kemudian dia tanya, why do you look so worried today? Akhirnya dia ceritakan, akhirnya dia bertanya nih kepada kepala juru minum dan kepala juru roti lah, intinya gitu, juru roti dan juru minum anggur ya gitu. Nah dia bertanya kan, maksudnya kenapa sih kamu kelihatan muram? Satu poin yang bisa kita belajar juga dari kejadian ini, kisah ini adalah Yusuf adalah orang yang birelational. Kalau misalnya dia cuma jadi asisten kepala penjara, terus dia cuma lakukan pekerjaan dia tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya, maka dia nggak akan pernah dengar soal mimpi itu. Karena dari mimpi itulah yang akan membukakan jalan dia untuk dari penjara ke istana. Bayangkan seberapa jauhnya penjara dan istana, bukan dalam segi jarak, tapi dalam segi status. Dari penjara ke istana. Ya kan, bagai bumi dan langit itu kan, jauh sekali. Tapi kenapa dia bisa sampai ke sana? Karena selain dia melakukan tugas-tugas dengan baik, yang di poin pertama tadi ya, put your best effort, tapi dia juga membangun relasi dengan sekitarnya. Dan yang saya lihat akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang kurang dalam hal itu, dalam skill itu. Ya udah lakukan aja bagian pekerjaan dia, oke, perform sangat baik, tapi lupa membangun relasi dengan sekitarnya. Karena di dunia kerja, terus terang aja relasi, networking is very important gitu kan, critical banget gitu loh. Kalau misalnya kita bisa berrelasi dengan baik, maka kesempatan-kesempatan akan terbuka, baik kesempatan bisnis maupun kalau misalnya kita nih masih junior nih, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana kita caranya tahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan itu? Ya kita bisa bertanya dengan rekan kerja kita, dengan senior kita, dengan atasan kita. Jadi hal ini juga penting banget dimiliki kalau kita mau jadi orang yang berpengaruh, yaitu membangun jembatan, menjadi orang-orang yang birelational. Karena balik lagi ke cerita Yusuf itu mengelola manusia. Yusuf karena kepedulian hatinya, maka dia mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tanya, kok kamu murung, kok kamu muram, gitu. Jadi nggak cuma sekedar, aku berharap teman-teman yang di sini yang kalau sekarang kuliahnya online ya, pokoknya kalau ada kesempatan untuk making interaction with people, do it gitu loh, maupun online maupun offline. Karena kita nggak tahu, siapa tahu orang yang di sekitar kita itu yang akan membukakan kesempatan buat kita di dunia kerja, di dunia sosial kayak gitu teman-teman. Jadi mari jadi orang-orang yang membangun relasi. Nah sekarang kunci dari kalau kita mau bangun relasi yang baik itu apa? Adalah ini katanya kalau bahkan di dunia selain di dunia sekuler ya, ini namanya adalah golden rules, yaitu di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya pengen disambut dengan hangat, why don't you start first? Senyum dulu, senyum nggak kelihatan ya di masker ya, maksudnya kayak sekarang kan gesture-gesturenya banyak ya yang kayak gini begitu. Jadi kalau misalnya di dunia kerja ketemu dengan departemen lain, ketemu dengan atasan, ketemu dengan orang yang lebih tua, coba berikan gesture yang menunjukkan bahwa kita itu notice mereka gitu. Even juga kepada orang-orang yang mungkin gak selevel dengan kita dalam hal jabatan, CS-nya, CS yang bantu bersih-bersih, siapapun itu kita bisa give the best lah, maksudnya dalam hal gesture kita gitu. Amin. Siapa yang di sini kalau misalnya naik Gojek gitu ya, turun aja gitu, nggak ada bilang thank you, nggak bilang makasih. Terus kalau misalnya lagi di restoran minta tolong apa, mbak ini mbak gitu, nggak ada kata tolongnya, nggak ada please-nya kayak gitu. Mari kita sama-sama menjadi generasi yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Amin, menjadi orang-orang yang membangun relasi. Dan selanjutnya poin yang keempat adalah mengandalkan Tuhan atau trust in the Lord. Di Kejadian 41
Di ayat yang ke-16, di sini katakan bahwa Yusuf bilang, "It is beyond my power to do this," Joseph replied, "but God can tell you what it means and set you at ease." Ini artinya dia waktu mau cerita tentang bagaimana dia mau mengartikan mimpi. Dia selalu, kalau kita baca ya di dalam Alkitab, dia selalu mengaitkan performance-nya, mengaitkan apapun yang dia lakukan bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena wisdom, hikmat yang dia miliki itu bukan dari dia, tapi datangnya dari Tuhan. Kita bisa tahu kalau misalnya dari pekerjaan dia yang mengelola rumah tadi sampai jadi pengelola negara, dia bisa seperti itu karena hikmat. Kita juga tahu selain Yusuf ada juga Daniel. Daniel kan memiliki excellent spirit kalau di dalam Alkitab dikatakan. Sehingga dia itu diakui oleh sekitarnya. Bahkan dikatakan mereka itu dikenal lebih pintar, lebih cakap dibanding orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali lagi, Trust in the Lord ini bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Karena nggak mungkin kita bisa percaya sama Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan hanya sekedar jadi pengetahuan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka janji firman Tuhan itu semakin kita yakini dan semakin akan tergenapi karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan dicatatkan kalau si Daniel bilang, ada ayat yang tertulis mengatakan bahwa dia itu punya saat teduh yang konsisten. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Karena dari hubungan dengan Tuhan, di situ mengandung hikmat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karena yang pinter, lulusan dari luar negeri, luar kota, itu banyak di Batam ini. Gak kekurangan orang pinter. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang yang punya hikmat, kekurangan orang-orang yang jujur, yang berintegritas, itu kurang di dunia ini. Seberapa banyak sih tiktokers yang ada di dunia ini, yang viral-viral itu kan banyak banget. Tapi bisa nggak dihitung jari yang memberikan pengaruh yang positif, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran. Amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, bicara tentang mengandalkan Tuhan, tadi yaitu pastinya memiliki hubungan dengan Tuhan, membangun jam saat teduh. Dan yang kedua adalah mari kita sama-sama cek hati kita. Kalau kita masih punya kepahitan, sangat susah sekali untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ada, kita tahu banyak teman-teman yang mungkin datang dari keluarga yang broken home, yang kecewa dengan papanya. Bahkan untuk memanggil Tuhan itu Bapa aja susah. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan sebagai Bapa kalau misalnya hati kita itu masih penuh dengan kepahitan. Sama seperti Yusuf ini. Bahkan kepahitan ini bisa dibilang kalau Yusuf mau kepahitan, bisa aja dia kepahitan dengan Tuhan. Udah dikasih mimpi, mimpinya 2 kali, udah bener-bener rasa-rasanya ini udah bener banget nih gue. Anak orang kaya gitu kan, wah aku hidupnya juga benar gitu. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya malah jadi budak gitu kan. Bisa aja dia kepahitan gitu loh. 13 tahun teman-teman, bayangin 13 tahun. Tapi kalau teman-teman baca di setiap pasal yang menceritakan kehidupan Yusuf, sekalipun dia tidak pernah menunjukkan kepahitannya. Nanti ada ayat berikutnya ya, ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini gini, sekarang kan lagi zamannya bicara tentang privilege ya. Kalau aku lihat di sosial media, dia kan sukses karena dia adalah orang yang punya privilege, dia dari orang kaya dan sebagainya begitu. Pernah nggak sih kita melihat diri kita itu juga sebenarnya udah diberikan privilege? Mungkin ada teman-teman yang sekarang ini bekerja karena faktor ekonomi. Aku tuh maunya harusnya aku tuh maunya kuliah doang. Tapi sekarang aku harus kuliah sambil kerja, capek. Nah, tapi kalau teman-teman pikirkan, yang nggak punya pekerjaan itu lebih banyak. Lebih mending capek karena bekerja atau capek karena nggak kerja. Lebih mending kalau menurut Cece ya lebih baik capek karena kita bekerja. Amin. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang udah punya privilege selain sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga saat ini di tengah dunia yang semakin berkembang, kita punya teknologi. Dulu ya zaman bapak nenek kita, kakek nenek kita, bapak dan mungkin orang tua kita sebelumnya kan nggak ada istilah-istilah yang sosial media yang seperti ini.
Sekarang kita mau jual nggak perlu bikin toko guys, jual aja pakai online shop kayak gitu kan. Berarti kita ini sebenarnya udah born in the privileged life gitu loh. Jadi jangan compare sama yang kita nggak punya. Kita sudah lihat dulu apa yang sudah kita punya. Udah punya handphone aja udah bersyukur. Berapa banyak orang yang nggak punya kuota, ya kan? Kayak gitu. Jadi ubah paradigma kita. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Apapun yang kita miliki saat ini, itu bisa jadi pengaruh. Bahkan termasuk di dalam dunia kerja kita. Oke, selanjutnya. Ya, jadi di sini katakan bahwa excellent spirit comes from trust in the Lord. Trust in the Lord is the fruit of relationship. Jadi balik lagi teman-teman, mari kita punya hubungan dengan Tuhan melalui jam saat teduh kita yang konsisten. Poin yang selanjutnya, sebelum poin yang selanjutnya ada satu, kita baca sama-sama ayat ini, mungkin teman-teman sudah pada tahu. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah, jadi kalau teman-teman mau be different, mulailah dengan takut akan Tuhan, mulailah dengan punya hubungan dengan Tuhan. Kesempatan kali ini semacam reminder. I believe you already know about this verse gitu ya, tapi bagaimana kita tetap ingat bahwa dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan koneksi kita, itu tidak akan pernah bisa melampaui hikmat dari Tuhan. Mau katakan amin. Oke, poin yang terakhir adalah God center. Artinya semuanya itu adalah pusatnya adalah harus Tuhan. Di Kejadian 41, kalau kalian lihat gambar ini ceritanya si Yusuf sudah ketemu dengan saudara-saudaranya, sudah mengakui identitasnya bahwa dia adalah Yusuf. Bahkan di Genesis di Kejadian 41 ayat 5 sampai yang ke-8, but don't be upset and don't be angry with yourself. Dia bilang ke saudara-saudaranya, karena kamu menjual aku itu, kamu jangan sedih, jangan marah. It was God who sent me here ahead of you to preserve your life. Jadi bisa dibilang gini, Yusuf itu malah menenangkan saudara-saudaranya, bilang, kan pasti takut ya, gila itu yang gue buang, itu yang gue jual, bisa-bisa aku dipenggal ini kan, disiksa gitu kan. Enggak, tapi Yusuf malah memberikan pernyataan bahwa nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kok, ini aku karena Tuhan kok aku ada di sini kayak gitu. Meskipun yang dia lakukan itu udah ibaratnya udah itu benar-benar kalau kata ini benar-benar yang dunia sudah gila gitu ya. Saya pengikutnya itu maksudnya YouTuber itu kan, dia bilang ini dunia yang gila banget nih, maksudnya kayak seorang adik dijual oleh abang-abangnya gitu kan. Tapi enggak, Yusuf bilang bahwa semua itu karena tujuan Tuhan. Yusuf tahu karena siapa dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia itu enggak semena-mena dengan fasilitas yang sudah dia miliki. Bahkan karena Yusuf kan, keluarganya, bangsa Israel bisa terselamatkan, terpelihara dari kelaparan yang besar. Jadi semua yang dia sudah dapatkan melalui proses yang panjang itu, dia selalu kembalikan kemuliaannya untuk Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Mungkin Ko Edwin pernah quotes ini ya, dari hamba Tuhan juga bilang kayak gini, hidup yang paling membosankan adalah hidup yang tentang me, myself, and I. Ya kan? Yusuf beyond of himself. Dia tahu kenapa dia menjalani proses. Jadi kalau teman-teman di sini mau rindu dipakai Tuhan di marketplace, cintailah proses itu. Apapun yang teman-teman kerjakan, meskipun itu hal sepele sekalipun, tapi kalau misalnya kita pakai hati ngerjainnya, pasti hasilnya berbeda. Meskipun gak dapat pujian, karena pakai hati ngerjainnya udah puas. Karena penghargaannya datangnya dari Tuhan. Penghargaan dari manusia itu eventually akan diberikan, akan kita dapati kalau misalnya kita tetap bekerja dengan memberikan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Nah, di sini mungkin Angel akan tutup dengan satu statement, our marketplace is our ministry. Tuh. Jadi
pelayanan bukan cuma ada di gereja ini, teman-teman, tapi pelayanan juga ada di dunia kita bekerja, termasuk juga di kuliah kita. Mari kita sama-sama jadi orang yang tadi menjalankan dan mencintai proses. Jadi kalau Angel bisa sampaikan, kalau kita mau jadi orang yang memberikan pengaruh di marketplace, ada 5 poin. Yang pertama, put in your very best effort. Kita harus punya integritas. Yang kedua, ketiga, jadi orang-orang yang memiliki atau membangun relasi dengan sekitar. Kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah memberikan semua apapun yang kita miliki, yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Angel akan sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, aku akan berikan kesaksian yang pribadi, personal. Jadi di sini itu tahun berapa saya lupa juga tiba-tiba. Nah, ini pokoknya waktu itu masih hamil Toby. Ini teman kerja aku namanya Salvia, tapi sekarang udah nggak di perusahaan yang sama, dia sudah di Jakarta. Kita bekerja sama-sama di kantor yang sama, cuman beda departemen. Dulu saya belum pegang finance, saya di costing, dan dulu belum manajer lah, jadi masih tetap seperti cuman senior employed gitu ya. Nah di situ kami kerja, dia di finance, saya di costing. Nah waktu ketika kita bekerja, kita kan sering makan siang bareng gitu ya, sering ya kadang-kadang kalau belum ada anak kan waktu itu masih bisa hangout bareng kayak gitu. Singkat ceritanya gini, karena tadi ya mempraktekkan yang bi-relational itu, jadi saya memberikan diri untuk membagi hidup. Gak cuma ngomongin pekerjaan, tapi ngomongin juga hobi, ngomongin juga hal-hal di luar dari pekerjaan lah, intinya kayak gitu. Singkat cerita, dia tahu kalau misalnya Angel aktif di gereja. Saya juga bukan orang yang mau jualan langsung kayak ayo ke gereja yuk, ayo kayak gitu. Atau ibaratnya kayak ngajak-ngajak dia yang datang ibadah. Tapi ketika sudah mulai dekat, saya memberanikan diri untuk ngajak dia datang ke ibadah, waktu itu ke ibadah Natal. Waktu akhirnya dia mau datang, nggak cukup sampai di situ. Tuhan kayak menggerakkan untuk pastinya ya, kalau kita mau menjangkau teman-teman kita yang ada di dunia kerja, di dunia kuliah, pastinya kita harus konsisten juga mendoakan, ya kan, mendoakan dan membangun hubungan yang baik. Sampai satu ketika ada satu momen yang the moment of truth gitu ya, waktu pada saat ibadah di Simol ini, waktu ibadah hari Minggu, pulang bareng gitu, makan bareng. Bagaimana ceritanya, entah Roh Kudus itu membukakan tentang bagaimana dia bisa cerita tentang hubungan dia dengan orang tuanya. Di situ dia cerita, dia sampai nangis gitu. Saya juga bilang gini, dia yang bilang gini, padahal aku cerita sama temanku nggak pernah nangis loh. Baru kali ini aku tuh bisa nangis, dia bilang kayak gitu. Dia cerita. Saya cuman maksudnya kayak mendengarkan, dan saya bilang gini, ya nggak tahu juga kenapa kamu bisa nangis gitu. Padahal ibaratnya gini kan, ibaratnya kita itu kenal paling beberapa tahun, dibanding dengan keluarganya, dia pasti kan lebih dekat dengan keluarganya. Tapi dia bilang, kali itu kok dia bisa cerita sampai nangis. Terus saya bilang, ya itu karena Roh Kudus gitu. Bagaimana ketika dia habis pulang ibadah, hatinya tuh dilembutkan, bisa cerita tentang hal yang menurut dia menyedihkan gitu kan. Nah ketika dari situlah pelan-pelan di follow up gitu, dia akhirnya mau memberikan diri dibaptis. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Karena itu dia tulisan di Instagramnya dia sih, dia bilang, aku tuh never thought a person who called Salvia can be so interreligion, katanya. Dia aja nggak pernah kepikiran dia bakal jadi religious gitu, because the shower of Jesus love is so incredible that changed my thought, my soul, my life. Jadi dia ketemu dengan Tuhan. Mari teman-teman di sini doakan orang-orang di sekitar teman-teman dan refleksikan Yesus lewat kehidupan kita sehari-hari, supaya dia bisa melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Sama seperti Yusuf tadi, orang-orang di sekitarnya bisa melihat Tuhan dalam kehidupannya, sehingga tiba-tiba sing gitu ya, sehingga dia bisa menjadi pengaruh. Amin.
Amin. Mari kita sambut kali ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, ini slide yang terakhir ini saya simpan paling terakhir memang. Supaya kesaksiannya nggak cuma dari saya, ya. Kita sambut kakak kita, enggak. Kita sambut Weni. Oke. Biar nggak tegang gitu ya. Jadi kita hari ini ada, aduh apa nih tiba-tiba jadi. Bingung nggak bisa. Oke. Halo, masih ada orang di sini. Kok tegang banget gitu. Oke. Nah, tadi kan itu kesaksian dari Ci Angel tentang bagaimana bisa puji Tuhan, Tuhan percayakan bisa membantu teman kantor bisa ketemu Tuhan Yesus dan akhirnya dia dibaptis. Itu karena pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Nah, sekarang kita mau sharing kesaksian, kita dengar kesaksian dari Kak Weni Sinaga. Mari pertama boleh diperkenalkan dulu nama, usia, dan pekerjaan saat ini. Oke, shalom teman-teman semuanya. Ya, namaku Weni Sinaga ya. Aslinya namanya nggak ada marganya justru. Nggak tahu kenapa dari semua adik beradik cuman aku yang nggak dikasih marganya karena namaku udah panjang gitu ya. Nama panjangnya deh kalau kayak gitu apa? Weni Ori Novelita gitu. Jadi nggak dikasih marga, nggak tahu kenapa. Oh, tapi marganya bener kan? Tapi tetap ya marganya ada kelahiran ada darah Batak ya. Cinaga. Kalau usianya saat ini 27 tahun, aku bekerja di salah satu bank, sekarang sebagai head teller, ya menjadi seorang head teller deh. Oke. Status ya. Taken. Alah. Nanti ini loh roaming loh yang online bingung gitu karena nggak kedengaran. Oke, sekarang itu tadi nama, usia, sama pekerjaan saat ini. Nah kalau boleh tahu nih Men, apakah pekerjaan kamu saat ini itu tuh pekerjaan kamu yang pertama atau sebelumnya ada pekerjaan lain? Boleh cerita nggak background kamu bisa bekerja di bank ini? Hampir nyebut nama banknya gitu. Silakan. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau cerita sedikit backgroundku karena kalau mau cerita dari awal itu sangat panjang sekali ya kan prosesnya. Jadi aku itu tadi baru aja aku hitung ya, ternyata aku ada sekitar 7 atau 8 tahun besar di Tanjung Pinang di sebuah yayasan dan tinggal di sebuah panti asuhan. Nah, kenapa nih tinggal di panti asuhan? Nah, bukan karena aku sama sekali nggak punya orang tua, tapi di kategori panti asuhan kita itu ada yang memang yatim piatu, ada yatim, ada piatu, atau dari keluarga yang kurang mampu. Nah kebetulan nih, aku berasal dari keluarga yang piatu dan yang kurang mampu teman-teman semuanya. Nah di situ aku dididik dari kecil memang udah diajarin untuk hidup dan besar di keluarga yang cinta Tuhan. Masuk ke sana lebih merasa benar-benar yang kalau dulu waktu kecil mungkin sekedar rutinitas, tapi hidup di sana itu yang benar-benar kita bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi di sana aku puji Tuhan diberikan kepercayaan kalau misalnya teman-teman yang sebelumnya itu hanya tergantung dari keseharian, ada yang cuma sampai SMA, ada yang sampai SMP. Nah puji Tuhan kali itu aku dikasih kesempatan untuk dikuliahkan sekalian bekerja di yayasan tersebut. Nah bekerjanya itu bidangnya di administrasi sama ada beberapa mata pelajaran yang bisa aku ajarin seperti mungkin teman-teman di daerah Melayu ada yang bisa tulisan Arab Melayu. Nah saya bisa di situ, jadi saya mengajarkan tulisan Arab Melayu sama ngajarin basic komputer untuk anak-anak SD di sana. Nah setelah saya lulus kuliah, kita dikasih pilihan untuk stay di sana atau cari pekerjaan di luar. Nah saya pilih cari pekerjaan di luar. Awalnya saya mau kerja di Pekanbaru, di kota kelahiran saya sama orang tua. Tapi saya di situ punya satu komitmen bahwa ini kembali ke teman-teman semua ya, bahwa saya ingin bekerja Tuhan
berikan saya pekerjaan di mana yang hari Minggu saya nggak mau kerja, karena saya hari Minggu saya pingin ibadah dan saya pingin terlibat melayani. Karena kalau waktu kita di panti asuhan tersebut, kita tuh untuk pelayanan ke gereja seperti ini tuh kurang bisa karena kita harus pergi bareng, pulang bareng gitu ya. Jadi saya berdoanya seperti itu. Kebetulan di Pekanbaru itu pada saat saya cari kerja itu susah gitu, cari pekerjaan yang Sabtu sama Minggu atau minggunya aja libur gitu. Biasanya weekday, weekday ya liburnya gitu. Jadi saya bergumul, terus saya minta izin sama orang tua. Kayaknya saya mau ke Batam. Alasan saya ke Batam karena waktu itu saya buat KTP, waktu untuk kuliah itu dibantu sama seorang kakak saya yang ada di Batam. Jadi buatnya di Batam, jadi saya pikir mungkin lebih gampang kalau di Batam. Tapi waktu itu orang tua nggak izinin karena mengetahui basic Batam atau pergaulan di Batam nggak bagus. Dan saya memang sama sekali nggak punya keluarga di Batam gitu ya. Cuman ada beberapa teman sekolah gitu. Jadi awalnya nggak dikasih, kemudian saya coba doa sama Tuhan. Waktu itu saya juga puasa. Saya bilang, Tuhan kalau misalnya memang saya di Batam, sekali lagi saya akan minta izin sama bapak saya, dan saya minta bahwa bapak saya tuh gak marah gitu, tetap bilang oke, silakan gitu. Tapi kalau memang bukan, silakan apapun respon dari orang tua saya. Puji Tuhan pada saat itu ketika saya minta izin, orang tua saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, pergi aja gitu. Nah, lalu mama sambung saya bilang gini, boleh di Batam, tapi saya cuma kasih kamu waktu 1 bulan karena takut kelamaan dan kalau misalnya nggak ada kerja takutnya jadi kerja yang aneh-aneh gitu. Ya jadi 1 bulan aja katanya gitu kerjanya, nunggu cari kerjanya di Batam. Puji Tuhan pada saat itu udah hampir mau 1 bulan, udah diteleponin ini, udah kerja belum? Kalau belum suruh pulang gitu kan. Padahal saya lagi nunggu hasil tes kesehatan untuk masuk kerja di Danamon gitu ya. Gimana? Nggak apa-apa, iya. Iya. Mereknya nggak apa-apa, kesebut nggak apa-apa. Ya, terus tuh sambil saya nunggu di sana tuh saya juga sebenarnya kemarin cukup lama ya saya menunggu hasilnya itu. Terus tuh di akhir-akhir saya harus sudah mau pulang karena saya juga mikir aduh gimana ya mau pulang nggak pingin gitu tapi nggak ada dapat kerjaan. Sampai hari itu saya tuh benar-benar udah karena bolak-balik lamar sana lamar sini, kulit saya ini agak manis ya hitamnya ya. Waktu itu saya lebih hitam lagi dari sini. Dan bayangin ketika saya keterima di bank itu teman-teman ada yang underestimate sampai bilang gini, kok bisa ya nih orang diterima di bank gitu. Saking kulit saya tuh mungkin udah terbakar matahari gitu ya. Itu saya kan juga tingginya kurang gitu kan. Tapi semua karena kemurahan Tuhan lah. Akhirnya saya bisa masuk ke sana. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Luar biasa. Jadi akhirnya di tengah-tengah ibaratnya gini ya, di tengah-tengah doa, di tengah-tengah perjuangan iman juga ya untuk bisa menggolkan proposal untuk bisa kerja di Batam ya gitu. Oh, luar biasa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nih. Tadi kan bisa masuk di bank tersebut nih. Kemudian waktu masuk posisinya kan bukan head teller ya pastinya ya? Iya, masih di teller. Oke. Nah, itu gimana sih proses untuk kamu bisa jadi head teller? Berarti kan head itu kan artinya kepala, artinya pemimpin gitu. Kok bisa gitu seorang Weni bisa menjadi head teller gitu? Oke. Nah, tadi kan saya bilang awal saya masuk itu beberapa teman tuh ada yang underestimate sama saya. Karena waktu baru masuk itu saya 2 atau 3 hari masuk, saya langsung terserang DBD teman-teman. DBD dan DBD itu nggak ada, saya benar-benar nggak ada keluarga di sini. Jadi untung ada pas saat itu ada orang dari Tanjung Pinang yang bantu saya bisa sembuh. Nah, setelah saya sembuh, setelah berapa tahun ada yang menceritakan bahwa waktu itu saya underestimate kali dengan kamu, tapi kamu tunjukkan gitu kan. Nah, gimana caranya saya bisa jadi head teller itu ceritanya saya selalu menerapkan ketika orang
masih tidur saya sudah berjalan gitu. Ketika orang berjalan saya sudah berlari gitu. Siap. Ketika orang berlari saya udah istirahat, dan ketika orang istirahat saya sudah berjalan kembali. Oh, quote of the day ya, quote of the day. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya yang lain mungkin misalnya datang jam berapa gitu. Saya dulu karena disuruh sama pimpinan saya, mungkin kamu kecapean, tinggalnya terlalu jauh, kamu ngekos lah dekat sini. Saya ikut, saya percaya pimpinan saya juga orang yang harus kita dengar gitu ya, bahwa nasihatnya benar gitu. Jadi saya pindah ke kos lebih dekat. Lalu saya datang, saya tuh kan sama sekali, kalau teman-teman yang lain kan ada di training gitu ya kalau di bank ya. Kebetulan pas bed saya masuk itu, orang yang masuk untuk di training itu kurang, jadi saya belajar langsung di lapangan. Jadi saya nggak punya pengalaman, jadi saya bilang gimana caranya biar saya bisa tahu. Terus ditunjuk ini banyak folder nih, banyak memo, kamu baca. Jadi saya datang, saya baca dulu itu. Terus saya pulang, udah layanan selesai, misalnya senior saya nanya, ini ada ngerjain sesuatu, saya pasti nanya ini apa, gimana caranya gitu kan. Jadi satu hari ada salah satu retreat, bukan retreat, apa tuh kayak buka puasa bareng. Nah itu saya kira-kira mungkin masih 3 bulan. Jadi saya tanya nih sama salah satu head teller yang lain, saya tanya gimana sih caranya biar bisa jadi head teller gitu. Saya langsung mikir, punya visi saya mau jadi head teller tuh gimana caranya, berapa lama saya Itu bisa. baru 3 bulan udah ancang-ancang mau Iya, sudah ancang-ancang gitu ya. iya, gimana caranya biar saya bisa. Terus dia bilang, Jalan ninja, jalan ninja dia pakai. saya tanya berapa lama bisa ke sana. Dia bilang dia ke situ 2 tahun, terus dia bilang ya harus lakukan yang lebih dari yang orang lain lakukan gitu. Nah, puji Tuhan, bukan saya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, supervisor saya itu resign karena dia harus jaga anaknya dan dia mulai berbisnis. Kemudian dari sekian orang, puji Tuhan dipercayakan kepada saya, kepada Weni. Waktu itu Weni penuh tantangan juga karena bos Weni, kalau misalnya Weni jadi teller itu nggak terlalu berhubungan dengan bos operation, tapi kalau dia jadi head teller, kesalahan tim, kesalahan saya gitu. Jadi saya juga berdoa waktu itu sama Tuhan, waktu saya bilang iya, saya mau damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan berikan damai sejahtera selama saya menuju proses di situ. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya berarti kalau misalnya digali lagi, berarti sampai kamu jadi head teller itu berapa tahun kalau boleh tahu? Atau berapa bulan gitu? 2 tahun. 2 tahun, oke. Dan itu udah pakai jalan ninja ya dia ya, dan dia tanya gitu. Oke, nah mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir, tapi aku juga mungkin mau sharing juga. Kan Wendy juga aktif tuh ya di pelayanan gitu kan. Nah kalau Changel sendiri juga waktu dari zaman kuliah juga aktif di pelayanan gitu. Dan salah satu yang paling berkesan juga waktu itu gembala aku bilang gini, pelayanan di gereja itu semacam training groundnya kita untuk masuk ke marketplace. Karena waktu di pelayanan di gereja kita berhadapan dengan kadang juga ada konflik pastinya ya. Ada konflik, juga disiplin, bagaimana kita belajar memberikan yang terbaik juga gitu di tengah-tengah kita lagi kuliah, di tengah sekolah, tapi kita juga punya tanggung jawab gitu di dunia pelayanan. Sehingga waktu itu Gembala Changel bilang bahwa ministry di gereja itu jadi training ground, dan emang ternyata bener banget gitu. Waktu di marketplace jadinya kayak nggak kagok gitu. Kalau misalnya kita cuman sekedar mengharapkan dari skill kita di kuliah atau di SMA, itu kan pasti akan kurang dibandingkan dengan orang-orang yang banyak interaksi dengan orang lain, orang-orang yang juga udah terbiasa memegang tanggung jawab, baik tanggung jawab yang kecil maupun besar. Mungkin aku cuma mau bilang gini, bahkan ya bos Changel itu memberikan testimoni gini, dia bilang kayak gini, kayaknya kamu itu makanya kebetulan puji Tuhan tahun ini dipercayakan untuk memegang satu departemen lagi. Dia bilang gini, kamu kayaknya bisa handle orang karena kamu ini ya aktif di gereja.
Padahal dia bukan orang yang mengenal Tuhan, dia orang Singapura yang bukan Kristen, tapi dia tahu kalau backgroundnya Angel itu sering berinteraksi dengan orang di pelayanan. Nah, ternyata ada buahnya gitu, karena terbiasa dengerin orang, terus kemudian konseling orang, jadi kebawa juga di dunia pekerjaan gitu. Kalau dari sisinya Angel, jadi bisa mengelola manusia karena di pelayanan juga, puji Tuhan. Nah, kalau dari segi Weni nih, kalau boleh sharing, apa sih peranan kehidupan rohani, baik yang pribadi, kehidupan rohani dalam hari-hari maupun juga dalam komunitas, dalam mendukung di tanggung jawab di pekerjaan kamu? Mungkin bisa dijelaskan, Weni? Pengaruh pelayanan gitu ya di dalam pekerjaan ya, Iya, benar. intinya ya. Pengaruh pelayanan itu tentu sangat banyak ya. Saya sebenarnya orangnya kurang bisa berinteraksi dengan orang gitu. Awalnya saya tuh agak minderan, tapi ketika saya terjun di pelayanan, awalnya saya jadi di ASER juga, belajar mengenal banyak karakter, belajar mengenal teman-teman di KUL juga. Hal itu membuat saya lebih pede untuk ketemu dengan nasabah dan membangun relasi juga dengan teman-teman tim saya. Di bawah saya juga ada beberapa orang yang Tuhan percayakan. Di situ saya juga belajar membagi hidup juga dengan mereka, bahwa nggak cuma sekedar kita ada di sini terus kita pulang. Saya juga pelajarin karakternya. Saya juga coba, misalnya saya tahu mamanya ulang tahun, saya juga bilang happy birthday supaya mama kamu panjang umur, sehat selalu gitu. Dan mereka tuh merasa kalau menurut saya gitu ya, kita tuh bukan cuma sekedar tim, tapi kita itu adalah kayak kakak adik gitu di dalam tim saya gitu. Jadi tentu nilai-nilai yang dari Shan ini banyak juga saya pelajari, baik itu dari integritas, baik itu dari relasional, baru tuh juga mengasihi gitu. Kadang saya juga mungkin nggak secara langsung ngasih tahu bahwa siapa itu Yesus, tapi mungkin ketika mereka sharing dengan saya kehidupan atau nanya pendapat, saya selalu kasih value-value tentang Tuhan gitu sih. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan dan juga untuk Weni. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Weni untuk bisa sharing. Oke teman-teman, kita sudahi untuk sharing session hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai yang bisa kita pelajari sama-sama. Percayalah bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Tapi jadi teladan ya, kita semua sama-sama kita jadi teladan. Oke, mari mungkin kita sama-sama bisa bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Iya, silahkan. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan dong. Oke, mari kita sama-sama berdoa.